Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A bermaksud mempresentasikan keseluruhan tahapan dari rekayasa perangkat lunak sistem informasi yang kami buat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Karim dengan NPM 4519210049. Saya bertugas dalam penyusunan skenario. Perkenalkan, saya Kresna Wirawijanarko dengan NPM 4519210052. Saya bertugas dalam perancangan sistem. Perkenalkan, nama saya Wahyu Taki dengan NPM 45192-136. Berperan bagian database layout interface. Perkenalkan, nama saya Krisna Aditya Herlambang dengan NPM 4519210051. Saya bertugas dalam bagian pemrograman atau sebagai programmernya. Judul kelompok kami yaitu Sistem Informasi Inventory Barang Kedai Lekas Temu. Kedai Lekas Temu berlokasi di Jalan Intan 1, nomor 100A, Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Kedai ini dimiliki oleh Mas Muhammad Fauzi. Kami memilih metode perancangan evolusioner dalam perancangan sistem informasi ini. Alasannya, karena metode ini bersifat iteratif dengan penambahan sedikit demi sedikit. Metode ini akan memudahkan kami untuk mengembangkan perangkat lunak pada versi-versi berikutnya. Aliran proses yang kami gunakan merupakan aliran evolusioner. Aliran ini memungkinkan kami melakukan pengulangan proses ketika sudah mencapai proses penyerahan dan pengguna. Dengan begitu, perangkat lunak yang dibangun akan lebih sesuai dengan permintaan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada pemilik tempat bisnis Lekas Temu, Saudara Muhammad Fauzi, sudah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara selaku pemilik dari tempat bisnis tersebut. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pancasila. Saya bernama Krisna Aditya Herlambang, dan anggota yang lainnya bisa perkenalkan juga. Nama saya Kresna Wirawijanarko. Nama saya Wahyu Taki. Dan nama saya Muhammad Abdul Karim. Ya, jadi kami ditugaskan untuk menyusun sebuah sistem informasi. Lalu topik yang mau kita angkat itu sistem informasi untuk inventory barang. Nah, satu dalam hal pendataan dan penyediaan bahan baku untuk proses produksi. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar proses pendataan dari tempat bisnis dari saudara yang jalankan. Sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu kali ya. Silakan Mas. Ya, nama saya Muhammad Fauzi, selaku pemilik Kedai Lekas Temu. Dan mungkin boleh langsung dimulai aja ya masuk pertanyaannya. Silakan Karim. Baik Mas Fauzi, untuk pertanyaannya, bagaimana proses Mas Fauzi melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok? Proses pemesanan biasanya kita via online sih, Mas. Jadi lewat ini aja sih, lewat kurir kalau pemesanannya.
via WA dan dikirimnya juga lewat kurir tanpa ke tokonya sih. Baik. Bagaimana dengan periode pemesanannya? Apakah dilakukan harian, mingguan, atau bulanan? Kalau periode pemesanan itu tergantung barangnya. Kalau kayak susu murni itu biasa saya beli setiap hari. Setiap mau buka saya beli 2 liter, per hari 2 liter. Kalau yang lain-lain sih biasa bulanan ya, seperti bubuk coklat kayak gitu sih bulanan. Baik. Lalu apa saja bahan-bahan yang dipesan dan berapa banyak setiap bahan dipesan dalam satu kali pemesanan? Nah, kalau kayak susu tadi 2 liter per hari ya. Ya. Kalau kayak bubuk-bubuk rasanya itu seperti kayak Thai tea gitu. Per bulan dia pakai 3 kilo kalau Thai tea. Kalau coklat atau rasa-rasa lainnya, saya biasanya per bulan tuh belanja 5 kilo sih per bulan. Lalu gimana sih Mas proses pendataan yang Mas lakukan? Misal untuk sisa stok bahan yang tersedia gitu. Kalau itu sih dilakuin setiap hari ya Mas. Kalau stok bahan itu. Jadi setiap hari kepake berapa gram, otomatis kadang yang kayak tadi belanja coklat 5 kilo per bulan gitu. Kalau konsumsinya lagi banyak, kepakainya banyak tuh bisa ketahuan dari stocking per hari gitu tuh. Lalu untuk pembukuan laporan persediaan barang, bagaimana Mas melakukannya? Apa dibukukan manual atau seperti apa? Kalau itu sih dibukukan manual sih, masih pakai manual. Jadi per hari itu yang saya pakai berapa, otomatis ketahuan pengeluaran berapa kan langsung, pengeluaran per hari, dan ditambah pemasukannya, nanti bakal disisihkan tuh. Jadi pengeluaran per bulannya juga udah disiapkan per harinya. Mungkin ada saya mau menambahkan pertanyaan juga ya. Menurut Mas sendiri, kalau misalkan dengan hadirnya sistem informasi mengenai pendataan ini, itu kayak apa sih dampaknya? Maksudnya bakal penting nggak sih bagi bisnis Mas sendiri gitu? Pendataan sistem informasi ya itu penting banget sih sebenarnya. Apalagi ya kalau misalnya nggak pakai pendataan ribet juga ya. Kadang pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya gitu. Lebih tertata kalau misalnya ada informasinya kan. Oke. Kalau gitu, terima kasih Mas Fauzi atas kesediaannya untuk membantu kami dalam penyusunan proyek kali ini. Kami meminta maaf sekiranya masih banyak kekurangan. Jika kami memang masih memiliki kekurangan data atau sejenisnya, mungkin kami akan menghubungi Mas Fauzi lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur kerja. Alur kerja yang pertama yaitu alur kerja pemesanan bahan baku. Penjual melakukan pemesanan dengan menyerahkan daftar pesanan kepada pemasok. Kemudian, pemasok memeriksa ketersediaan barang. Jika barang tidak tersedia, pemasok melaporkan bahwa stok barang sedang tidak tersedia. Penjual menerima laporan tersebut dan selesai. Jika barang tersedia, pemasok mengirimkan pesanan pada penjual melalui kurir. Kemudian, penjual menerima pesanan dan selesai. Berikut ini adalah
Workflow pendataan dan pelaporan stok bahan baku. Workflow dimulai. Penjual melakukan pendataan bahan baku, lalu masuk ke kondisi stok barang cukup. Jika kondisi bernilai tidak, maka masuk ke proses beli barang baru ke pemasok. Lalu masuk kembali ke proses melakukan pendataan bahan baku. Lalu masuk lagi ke kondisi stok barang cukup. Jika kondisi bernilai iya, maka masuk ke kondisi barang kadaluarsa. Jika kondisi bernilai iya, maka masuk ke proses beli barang baru ke pemasok. Setelah itu, masuk ke proses melakukan pendataan bahan baku. Lalu masuk ke kondisi stok barang cukup. Jika kondisi bernilai iya, maka masuk ke kondisi barang kadaluarsa. Jika kondisi barang kadaluarsa bernilai tidak, maka masuk ke proses membuat laporan stok bahan baku dari hasil pendataan. Lalu, masuk ke bagian evaluasi laporan. Selanjutnya, masuk ke kondisi revisi laporan. Jika kondisi tersebut bernilai ya, maka masuk kembali ke proses membuat laporan stok bahan baku dari hasil pendataan. Lalu masuk ke proses evaluasi laporan. Selanjutnya, masuk ke kondisi revisi laporan. Jika kondisi tersebut bernilai tidak, maka masuk ke proses pengambilan keputusan dari hasil laporan. Setelah itu, workflow selesai. Kemudian di sini ada total biaya yang dibutuhkan dalam membuat sistem dengan menggunakan LOC. Estimasi biaya menggunakan LOC. Optimis 3.000, most likely 5.000, pessimistic 7.000, EV sama dengan 3.000 plus 4 kali 5.000 ditambah 7.000 dibagi 6 sama dengan 5.000 LOC. Berikut tabel perkiraan estimasi menggunakan metode LOC. Pertama, fungsi. Interface pemakaian dan fasilitas kontrol 2.000, manajemen database 3.000, fasilitas display grafis komputer 5.000, baris kode terestimasi 10.000. Jika produktivitas rata-rata organisasional sama dengan 450 LOC per session month. Biaya baris per kode Rp9.000. Upah karyawan 4.500.000 per bulan. Jumlah karyawan dibutuhkan 10.000 per 450 sama dengan 22,2 atau sama dengan 22 orang. Estimasi biaya proyek berdasarkan LOC 10.000 LOC dikali Rp9.000 sama dengan Rp90 juta. Estimasi biaya proyek berdasar upah 22 orang dikali 4.500.000 sama dengan Rp99 juta. Yang pertama masuk ke bagian APL atau arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak yaitu struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak, ciri yang tampak secara eksternal dari komponen-komponen tersebut, serta hubungan antar komponen tersebut. Lalu masuk ke APL dari sistem kami. Yang pertama, ada dari table user, masuk ke manajemen user. Bisa login, lalu menghasilkan info user. Selanjutnya, pada bagian master, yang pertama itu dari table barang, menghasilkan info barang, dari table supplier, menghasilkan info supplier, lalu ada table satuan, menghasilkan info satuan. Pada bagian transaksi dari yang pertama itu ada barang masuk. Di bagian kiri dari
tabel barang masuk akan menghasilkan laporan barang masuk. Lalu transaksi yang kedua itu ada barang keluar. Dari tabel barang keluar menghasilkan laporan barang keluar. Dari yang ketiga itu ada transaksi stok barang. Dari tabel stok barang menghasilkan laporan stok barang. Pada transaksi stok barang itu berkaitan dari barang keluar dan barang masuk. Lalu selanjutnya ada transaksi purchase order. Dari tabel purchase order menghasilkan laporan PO. Dan yang terakhir yaitu ada transaksi jual. Dari tabel jual menghasilkan laporan jual. Selanjutnya diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Next. Ini merupakan tampilan diagram konteks yang telah kami susun. Ada dua entitas, yaitu admin dan owner. Entitas pertama yaitu admin. Admin dapat melakukan login, yang kemudian dihasilkan login valid. Lalu admin dapat menginput barang dan dihasilkan info barang. Input satuan menghasilkan info satuan. Input supplier menghasilkan info supplier. Input laporan barang masuk menghasilkan info laporan barang masuk. Lalu input laporan barang keluar menghasilkan info barang keluar. Selanjutnya input laporan stok barang menghasilkan info laporan stok barang. Lalu input laporan purchase order menghasilkan info laporan purchase order. Dan input laporan jual menghasilkan info laporan jual. Selanjutnya untuk entitas owner. Owner dapat melakukan login, lalu akan disampaikan login valid. Kemudian owner bisa menginput manajemen user dan dihasilkan info manajemen user. Bisa melakukan input laporan barang masuk, menghasilkan info laporan barang masuk. Input laporan barang keluar menghasilkan info laporan barang keluar. Input laporan stok barang menghasilkan info laporan stok barang. Input laporan purchase order menghasilkan info laporan purchase order dan menginput laporan jual yang menghasilkan info laporan jual. Selanjutnya. Sekarang masuk ke bagian UML atau Unified Modeling Language. UML pertama itu use case. Di sini skenario yang pertama itu ada untuk aktor dari admin. Admin itu bisa mengelola data master barang. Mengelola itu maksudnya seperti memasukkan barang, mengubah barang, menghapus barang, dan melihat daftar barang. Lalu dapat mengelola data master supplier, memasukkan supplier, mengubah, menghapus, dan melihat daftar. Lalu admin juga bisa mengelola barang masuk, seperti memasukkan data barang masuk, mengubahnya, menghapus, dan melihatnya. Lalu admin tentu saja bisa login dan logout. Lalu admin bisa mengelola data master satuan, memasukkan satuan, melihat daftar satuan, menghapus, dan mengubahnya. Admin bisa mengelola barang keluar, memasukkan data barang keluar, mengubah data barang keluar, menghapus, dan melihat daftar barang keluar. Lalu admin juga bisa mengelola stok barang, melihat, menambah, menghapus, dan mengeditnya. Untuk dari data master satuan, itu include dari data master barang. Dan untuk mengelola barang keluar, itu include satuan dan include supplier. Begitu juga dengan barang masuk,
dia include satuan. Lalu ada mengelola PO, dia include data master supplier. Data master satuan include dari data master barang. Lalu bisa next. Lalu selanjutnya admin juga bisa mengelola profilnya seperti mengubah nama, mengubah alamat, dan mengubah password. Admin bisa melihat laporan barang masuk, melihat laporan stok barang, melihat laporan PO, dan melihat laporan jual, dan melihat laporan barang keluar. Lalu selanjutnya itu ada aktor kedua, yaitu owner. Owner bisa melakukan mengelola profil seperti mengubah nama, alamat, dan password. Tentu saja owner juga bisa login dan logout. Lalu owner bisa melihat laporan jual, laporan barang masuk, melihat laporan stok barang, melihat laporan PO. Owner juga bisa manajemen user, bisa menambah user, mengubah user, dan menonaktifkan user. Lalu selanjutnya masuk ke kelas diagram. Kelas yang pertama itu ada out. Itu berfungsi seperti autentikasi yang berguna untuk menampilkan halaman login dan bisa menampung juga metode dari ketika ingin logout. Lalu selanjutnya ada kelas admin. Kelas admin ini maksudnya ketika user masuk sebagai admin itu akan meredirect sesuai dari kelas admin tersebut. Lalu ada namanya kelas barang. Kelas barang itu untuk mengelola dari tabel barang, seperti menambah, menghapus, dan mengeditnya. Begitu juga dengan satuan, bisa menambah, mengedit, menghapus, namun dia mengelola dari tabel satuan. Untuk supplier, kelasnya itu mengelola dari tabel supplier. Untuk user, itu mengelola tabel user. Nantinya bisa untuk manajemen user. Lalu barang masuk, itu bisa menambah, menghapus, dan mengeditnya. Lalu bisa juga untuk menampilkan laporan dari barang masuk. Untuk barang keluar, sama seperti barang masuk, bisa menampilkan laporan barang keluarnya, lalu menambah dari barang keluar, mengedit, dan menghapusnya. Untuk stok barang, itu kelasnya untuk melihat dari stok barang, dari tabel stok barang, lalu bisa menambahnya, menghapus, dan mengubahnya atau mengedit. Selanjutnya ada purchase order, itu kelas untuk purchase order dari tabel purchase order. Itu bisa menambah, menghapus, dan mengeditnya. Lalu yang terakhir ada kelas dari jual. Itu bisa menampilkan data dari laporan jual, bisa menambah, bisa mengedit, dan menghapusnya. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini ada user. User bisa mencatat barang masuk. User juga bisa melakukan jual. User juga bisa mencatat barang keluar. User juga bisa melakukan purchase order. Lalu di purchase order mempunyai barang. Purchase order juga mempunyai supplier. Lalu purchase order juga melakukan yang tadi dari. Lalu di sini ada stok barang. Stok barang di sini mempunyai
barang. Kalau stok barang di sini memiliki satuan atau mempunyai satuan. Lalu di sini ada supplier. Supplier itu yang tadi berhubungan dengan purchase order. Lalu supplier juga mempunyai atau berhubungan dengan barang masuk. Lalu sini barang keluar berhubungan dengan user dan barang keluar juga berhubungan dengan satuan. Lalu di sini ada barang masuk. Barang masuk berhubungan dengan user, barang masuk juga berhubungan dengan barang user, barang masuk juga berhubungan dengan supplier. Lalu untuk di bagian jual itu berhubungan dengan user, lalu jual juga berhubungan dengan satuan. Lalu untuk barang berhubungan dengan jual, berhubungan dengan purchase order, berhubungan dengan satuan, berhubungan dengan stok barang, dan mempunyai juga atau berhubungan dengan barang masuk. Dan itu sekian dari ERD. Next. Selanjutnya ada perancangan database. Di sini terdapat ada 9 tabel. Tabel barang, barang keluar, barang masuk, tabel jual, tabel purchase order, tabel satuan, tabel stok barang, tabel supplier, dan tabel user. Di tabel barang, ID barang sebagai primary key, yang kedua nama barang, ID satuan sebagai foreign key. Di tabel barang keluar ada ID barang keluar sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, jumlah keluar, ID satuan sebagai foreign key, tanggal expired, tanggal barang keluar, user ID sebagai foreign key. Kemudian ada tabel barang masuk, ID barang masuk, primary key, ID barang, foreign key, jumlah masuk, ID satuan, foreign key, tanggal expired, tanggal barang masuk, ID satuan, ID supplier, foreign key, user ID, foreign key. Kemudian ada tabel jual, ID jual sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, jumlah jual, ID satuan sebagai foreign key, tanggal jual, user ID sebagai foreign key. Kemudian ada tabel purchase order sebagai ID PO sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, jumlah PO, ID satuan sebagai foreign key, ID supplier sebagai foreign key, tanggal PO, user ID sebagai foreign key. Kemudian masuk ke tabel satuan. ID satuan sebagai primary key, kemudian satuan. Tabel stok barang, ID stok barang sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, stok, ID satuan sebagai foreign key, tanggal expire. Kemudian ada tabel supplier, ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier. Tabel user ID sebagai primary key, username, password, nama, alamat, level, dan is active. Kemudian ada relasi tabel. Relasi tabel. Tabel user berelasi terhadap tabel jual, tabel keluar, tabel barang masuk, dan tabel purchase order. Kemudian tabel satuan berelasi terhadap tabel barang, tabel jual, tabel barang masuk, tabel barang keluar, tabel purchase order, tabel stok barang. Kemudian tabel barang berelasi terhadap tabel jual, tabel purchase order, tabel stok barang, tabel barang masuk, tabel barang keluar. Kemudian tabel supplier berelasi terhadap tabel purchase order, tabel barang masuk. Lalu masuk ke bagian demo program.
Di bagian demo program atau sistem kami ini, kami menggunakan framework MVC yang bernama CodeIgniter 3, lalu menggunakan framework Bootstrap untuk tampilannya, dan berjalan menggunakan web server Apache. Untuk database menggunakan MySQL. Langsung saja kita masuk ke demonstrasinya. Yang pertama kita masuk sebagai admin. Lalu akan diarahkan ke halaman home atau dashboard-nya. Yang pertama kita akan mencoba untuk menginput data master. Yang pertama kita mencoba menginput data master barang. Ini sebelumnya adalah beberapa contoh yang sudah pernah dibuat. Lalu selanjutnya kita masukkan barang. Contoh kita masukkan B6. Satuannya per kotak. Lalu dia akan muncul notifikasi bahwa barang berhasil ditambahkan. Lalu dia akan muncul ke baris yang paling bawah. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit, jika ada kesalahan misalnya, kita tekan tombol yang ada di sini. Lalu kita edit, misalkan kesalahannya itu bahwa misalkan ternyata namanya kurang atau namanya salah, ternyata yang kita beli itu misalkan bawang merah dan misalkan satuannya itu kita beli gram. Lalu kita klik simpan. Nah, barang berhasil diperbarui. Lalu contoh selanjutnya, jika kita misalkan menghapus barangnya, kita tinggal tekan tombol sampah tersebut. Lalu akan ada pertanyaan lagi, apakah yakin? Jika yakin, klik OK. Maka barang berhasil dihapus. Lalu barang di table pun sudah tidak ada. Selanjutnya kita mencoba menginput data master, data supplier. Sama seperti sebelumnya, di sini sudah pernah menginput beberapa data. Kita contoh memasukkan untuk supplier selanjutnya. Terdapat error karena ID S10 sudah pernah dimasukkan. Jadi dia tidak bisa dimasukkan karena sudah ada. Nah, data berhasil dimasukkan. Lalu selanjutnya kita coba menghapus. Kita coba menghapus data yang sudah kita masukkan dengan ID S11. Kita coba edit terlebih dahulu saja. Misalkan alamatnya pindah ke Jakarta. Lalu berhasil diubah. Lalu coba kita hapus S11 ini. Maka akan ada tulisan supplier berhasil dihapus. Lalu masuk ke bagian master data satuan. Kita coba langsung tambahkan saja. Nama satuannya misalkan kilogram.
tambah. Maka dia berhasil ditambahkan. Jika kita coba edit, kita berhasil diedit, lalu kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Data satuannya berhasil dihapus. Lalu kita coba melakukan transaksi. Kita coba pertama barang masuk. Masukkan ID barangnya. Di sini agak unik sehingga diawali dengan huruf BM. Lalu di sini ada pilih nama barang. Di sini nama barang relatif terhadap data master barang. Sehingga jika di data master barang ada barang baru yang ditambahkan, sehingga di bagian ini pun akan tambah juga. Contoh di sini kita beli gula merah. Jumlah barang satuan. Tanggal expired barang. Misalkan kita masukin tanggal barang masuk hari ini aja. Supplier. Untuk supplier, dia relatif terhadap data master supplier. Sehingga jika ada supplier yang ditambahkan, maka di bagian ini pun akan menambah juga. Untuk bagian petugas, dia otomatis terhadap akun yang diloginkan. Sehingga kita tidak bisa memilih akun yang lain. Klik tambah. Maka barang masuk berhasil ditambahkan. Lalu jika kita melakukan edit, misalkan kita mengeditnya karena jumlahnya ternyata yang kita beli itu ada 20 gula merah, 20 liter. Barang berhasil diperbarui. Nih, di bagian B4 20 liter. Lalu kita coba hapus B4-nya. Maka B4-nya hilang karena kita sudah hapus. Lalu kita coba melakukan transaksi barang keluar. Kita coba tambah. Telur. Satuannya. Kita klik tambah, maka barang keluar pun akan bertambah. Lalu kita coba edit, misalkan telurnya ternyata kita 3 kotak. Maka barang berhasil diperbarui. Ada 3 kotak. Lalu kita coba delete. Maka barang berhasil dihapus. Lalu yang terakhir, di sini pun sama laporan, dia menampilkan sesuai dengan barang masuknya. Melihat seperti ada apa aja barang yang masuknya. Lalu kita coba untuk melakukan untuk admin cukup sampai di sini. Lalu kita coba masuk sebagai ownernya. Lalu jika berhasil, maka akan diarahkan ke profilnya dengan menampilkan
nama, username, dan alamat. Untuk owner sendiri, dia bisa menambahkan data masternya untuk bisa melihat laporan. Di melihat laporan juga dia bisa menambah dan menghapusnya. Lalu untuk fiturnya sama aja, untuk tambahnya sama seperti admin. Contoh kalau misalkan kita tambah, di sini pun petugasnya berubah nama, jadi owner yang memasukkan. Lalu kita coba untuk masuk ke manajemen user. Manajemen user di sini akan tampil akun-akun yang terdaftar di database. Kita coba masukin satu user. Ini pilih level, itu dia bisa memilih dia akan akunnya bertindak sebagai admin atau owner. Kita pilih admin. Lalu untuk status kita buat aktif. Tambah. Akun berhasil ditambahkan. Terus untuk setiap profil pun dia bisa mengedit nama dan alamatnya. Misalkan Muhammad Fauzi, kita ubah namanya jadi alamatnya kita ubah jadi Jakarta. Maka akun berhasil diperbarui, alamatnya pun berubah. Mungkin untuk demo cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu selanjutnya ke bagian evaluasi. Berikut ini adalah evaluasi perangkat lunak. Sini teknik pengujiannya yaitu pengujian black box. Kategorinya yang pertama di sini fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. Pernyataan pertama, tidak adanya pesan untuk kesalahan bahwa pilihan harus diisi. Jawabannya sangat tidak setuju. Pernyataan kedua, tidak adanya pesan untuk kesalahan bahwa password salah. Pilihannya sangat tidak setuju. Pernyataan ketiga, tidak adanya pesan untuk kesalahan bahwa username tidak terdaftar. Jawabannya sangat tidak setuju. Kategori kedua, kesalahan interface. Pernyataannya, yang pertama, warna yang sama pada tulisan sehingga tidak dapat melihat dengan jelas. Jawabannya sangat tidak setuju. Yang kedua, nama menu tidak konsisten atau bahasanya. Jawabannya cukup setuju. Jarak tulisan tidak beraturan sehingga susah dibaca. Jawabannya sangat tidak setuju. Kategori ketiga yaitu kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Pernyataan yang pertama, tidak dapat login. Jawabannya sangat tidak setuju. Pernyataan yang kedua, data yang diinput tidak sama dengan data yang tercatat di database. Jawabannya sangat tidak setuju. Kategori yang selanjutnya di sini ada kesalahan kinerja. Pernyataannya tidak dapat input data ke database. Jawabannya sangat tidak setuju. Yang kedua, respon lambat ketika meload database. Jawabannya sangat tidak setuju. Lalu, respon lambat ketika perpindahan dari suatu halaman ke halaman lain. Jawabannya sangat tidak setuju. Lalu, tidak ada reaksi saat menekan tombol logout.
Jawabannya sangat tidak setuju. Kategori yang selanjutnya yaitu inisialisasi dan kesalahan terminasi. Pernyataan yang pertama, adanya masalah error handling dan informasi. Misalnya button logout, tetapi hasilnya adalah link ke halaman itu sendiri. Jawabannya sangat tidak setuju. Pernyataan yang selanjutnya, adanya masalah error handling dan informasi untuk submit password dan konfirmasi password tetapi isinya berbeda. Jawabannya sangat tidak setuju. Adanya masalah error handling dan informasi untuk submit dua barang dengan ID barang yang sama. Jawabannya sangat tidak setuju. Sekian dari bagian pengujian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.